Suksesnya seseorang bukan dilihat dari seragam yang ia kenakan, melainkan bagaimana dia memperlakukan seseorang. Jika kalian mendengar suara gua, berarti kalian sedang berada di cerita menuju kasur. 1000 cerita menuju teman insomnia sebelum tidur. Oke, bersama lagi dengan gue Tommy di podcast Garis Tangan. Dimana berada di alur yang berbeda. Salah. Walaupun memiliki alur yang berbeda, namun berada di tempat yang sama. Dan semoga podcast malam ini bisa menemani kalian dan bisa mewakili perasaan kalian. Walaupun kita memiliki luka yang sama, namun jika kalian mendengarkan ini, semoga kita bisa memiliki nasib yang sama, namun jangan disama-samain. Malam ini gue mau ngebahas sesuatu dengan seorang narasumber. Ya, sebut aja narasumber ya, biar lebih resmi gitu. Namanya siapa? Yo. Pokoknya orangnya ganteng, putih, tinggi, dan sayangnya kalian gak bakal bisa ngeliat soalnya kan ini konten audio. Oke, bersama dengan Sandy Aditya. Halo Bang. Hai. Excited banget dia kayaknya masuk ke channel gue. Tommy. Halo Mas Tommy. Oke, halo Mang Sandy. Halo juga subscriber Bang Tommy. Jadi tepuk tangan. Udah malam. Jangan berisik. Oke Bang, di sini lu mau ngapain ya Bang? Gak tahu, cuma diundang doang. Tahu ngomongin apa? Perasaan saya nggak pernah ngundang Anda untuk kesini. Ya udah baliklah. Nah ini kita membahas apa? Ayo. Maksudnya ada beberapa tema yang gua angkat, yaitu November, lalu takaran sukses seseorang. Ya nggak? Setuju nggak? Ya setuju. Oke, kalau misalnya gue tanya-tanya ke lu tentang takaran sukses seseorang, lu siap jawab nggak? Siap, tapi dengan jawaban yang tidak terlalu formal. Tidak terlalu formal. Oke, nggak apa-apa. Jadi kita pakai bahasa sehari-hari aja, bahasa akrab, nggak usah pakai bahasa yang sulit dimengerti oleh orang awam. Ya nggak? Iya ya. Ayo. Jadi mulai pertanyaan aja ya nih ya. Menurut lu sukses itu apa sih Bang? Punya duit lah. Semua orang emang pengen banget punya duit. Terus menurut lu definisi terdalam menurut lu sukses itu apa? Sukses sih bukan sekedar soal duit gitu ya. Sukses itu simpelnya gini. Kita mendapatkan atau apa nih? Atau ya simpelnya kita misalkan mempunyai impian dan impian itu bisa dapat kita raih, itu namanya udah sukses gitu. Jadi nggak berarti uang atau kekayaan. Jadi apa yang kita inginkan bisa tercapai itu udah namanya sukses. Udah. Menurut lu itu kesuksesan. Tapi kalau menurut lu nih Bang, kalau misalnya ada orang nih punya duit banyak, apa yang ia pengen bisa dibeli pakai uang gitu, tapi batin dia itu gak sesuai apa yang ia miliki. Dia mungkin memiliki barang itu bahagia, tapi batinnya itu ngerasa aduh gua kok kayak kurang bahagia gitu. Itu salah siapa Bang? Ya bukan salah siapa-siapa sih, cuman dianya doang kurang bersyukur, kurang menikmati. Ya harusnya kalau dia udah mempunyai segala hal, ya harus bisa dinikmati atau disyukuri. Itu aja sih. Ya sih, betul. Yang berarti intinya harus tetap bersyukur ya. Terus kalau misal kita udah bersyukur nih, sudah bersyukur dan apa ya, mensyukuri apa yang udah kita terima, udah kita dapatkan, tapi tetap aja masih kurang, itu bisa disebut bersyukur atau enggak? Ya namanya juga manusia gitu ya, selalu pengen yang lebih gitu.
tetap Ya. merasa kurang ya berarti ya. Ah, ah. Dan apa harapan lu di tahun ini dan di tahun kan sebentar lagi mau ganti tahun nih 2021. Kepengenan lu di bulan bukan di bulan ya, di tahun yang akan datang apa nih? Langsung aja ke situ ya pertanyaannya. Kalau harapan gue untuk tahun depan sih ya ada perubahan di hidup gue yang pastinya lebih baik gitu. Berubah jadi apa ini? Power Ranger. Lebih baik, Oh berarti lu sekarang belum baik ya bang ya? kurang baik. Oh kurang baik. Tapi untuk berusaha memperbaiki ya walaupun masih sedikit. Iya gitu. Jadi ya kita udah punya, kan di setiap hidup manusia gitu selalu ada planning di hidupnya gitu. Ya rencana-rencana yang akan ya nah, gapai gitu ya yang visi misinya ya. Iya, dan harapan gua di tahun depan ya itu semoga planning di tahun depan khususnya di hidup gua bisa lancar, bisa dijalanin gitu. Amin. Semoga diijabah ya bang ya. Iya. Dan satu nih kita kan membahas tentang sukses. Nah apakah kita sukses itu harus dinilai dengan seragam? Buat beberapa orang emang iya sih, tapi kalau menurut gua ya enggak sih, enggak sesuai. Misalnya kita harus berseragam, kita mau sukses dan kita harus berseragam itu, enggak juga. Betul. Kalau menurut lu kalau misal seandainya nih lu bang ya, kan kayak banyak orang itu mengidam-idamkan menjadi Kamu harus jadi polisi biar ya, sukses polisi gitu. jadi sukses gitu. Itu kan misalnya kita udah pakai polisi, tapi ada yang menganggap dirinya itu belum sukses. Apa sih yang ia kejar, apa sih yang ia cari gitu loh? Kebahagiaan. Iya kebahagiaan kan udah pakai seragam berarti otomatis udah bahagia dan udah sesuai dengan permintaan apa yang diminta gitu ya enggak? Belum tentu bahagia gitu, soalnya kan misalnya dia udah jadi polisi tapi bukan kemauan dia gitu, bukan passionnya dia lah, anjir passion. Ya jadi kayak misalnya kemauan orang tua atau nah kita sebagai anak gitu pengen ngebanggain orang tua dengan mengwujudkan kepengenannya dia sendiri gitu, padahal nggak harus semua hal seperti itu gitu. Ketika orang tua kita kepengen kita menjadi apa, kita bisa saja ngebuktiin buat jadi apa, tapi belum tentu bisa bahagia dah kan. Lebih baik apa ya, coba dulu kita menjadi diri kita sendiri tapi tetap ngebanggain orang tua kita sendiri gitu, bisa ngebuktiin bahwa kita bisa sukses tanpa kepengenan orang tua kita sendiri gitu, misalnya orang tua gitu. Berarti sesuai keinginan hati kita ya biar kita tidak terbebani gitu ya, biar nggak ke depannya nggak merasa terpaksa menjalaninya ya enggak. Terus kalau misal nih bicara tentang kebahagiaan tersendiri untuk lu itu gimana Maksudnya ya? Bahagia itu kalau misalnya kalau ada kan orang bahagia, lu bahagia biar bisa bahagia gitu gimana sih caranya? Biar gua harus punya duit banyak dulu biar bisa bahagia. Kalau lu biar bahagia itu gimana? biar bahagia ya susah juga sih, karena apa yang kita rencanakan ya, misalnya kita pengen inilah biar bahagia, belum tentu pas kita ada di titik itu bahagia juga. Terus Ya intinya tetap bersyukur, tetap jalanin hidup walaupun kita punya masalah, kita gak boleh berhenti. Masa mau berhenti, ya kali mati. sebenarnya itu masalah itu nggak ada yang sebenarnya itu bisa diselesaikan, bukan diselesaikan sih, masalah itu akan hilang, masalah itu akan terus datang dan bagaimana kita menyikapinya dan mengambil solusi terbaik gitu. Tapi tetap masalah itu tetap lekat di diri kita gitu, nggak bakal bisa hilang. Terus menurut gue sih kalau bahagianya gue itu simple, bisa makan setiap hari aja udah bahagia tuh. Enggak bercanda ya. Bahagianya itu simple, yang penting itu kita masih bisa bisa berpijak di atas bumi ini
itu udah bahagia banget. Berarti Tuhan masih ngasih kita kesempatan untuk menikmati dunia. Tapi jangan lupa untuk tetap bersyukur, tetap beribadah, mendekatkan diri, dan ya sering-sering beramal aja sih menurut gue, ya enggak? Iya. Tapi gua mau nanya nih ke lu Bang, tanggapan lu ke orang yang suka pura-pura bahagia itu gimana sih? Kalau menurut gue nih, orang yang pura-pura bahagia di depan orang lain itu dia itu menutup, iya sih, tapi dia itu sebenarnya menutupi kesedihannya dengan cara menghibur diri, bukan menghibur diri sih, menghibur orang lain agar dia itu bisa ikut ketawa. Padahal kalau dia sedang sendiri, dia itu mau menghibur diri sendiri aja nggak bisa gitu. Dia itu butuh interaksi antara orang lain, dan kita di dunia ini pasti akan selalu butuh orang lain sih, nggak bakal bisa hidup sendiri gitu. Gitu sobat gua. Terus nih udah ya bahas kesuksesan seseorang. Gua mau cerita, ini tanggal berapa sih? Pokoknya di bulan November aja ya, di bulan November. Dari awal bulan November sampai sekarang nih, apa sih yang lu rasain? Dari pertama bulan November sampai sekarang. Ya, awal bulan November sampai sekarang, apa sih? Ada perubahan-perubahan apa? Ada keajaiban-ajaiban apa? Atau kejadian-kejadian unik ya di bulan November, walaupun masih ya belum ada di pertengahan lah yang. Kalau perubahan secara beda gitu belum, tapi buat sekarang gua kayak ngalamin perubahan banget sih. Kayak apa ya, pokoknya ada perubahan tapi nggak bisa gua ungkapin dengan kata-kata gitu. Kalau menurut gua nih ada perubahan banget nih dari November ini. Kota itu ngerasanya jadi dingin, ya nggak sih, gara-gara hujan. Hujan November rain ya, bener nggak sih? Pasti di seluruh wilayah yang ada di Indonesia pasti tidak jauh dari kata hujan di bulan November ini. Dari cerita gue pengalaman kemarin dari Kabupaten Batang ke Kabupaten Tangerang tuh ya, perjalanan itu hujan, ya nggak? Dan gue kira Tangerang itu nggak bisa hujan, ternyata bisa. Oke, sebelum lanjut ke ceritanya, gue mau bakal baca sajak tentang November ya. Hai November, selamat datang. Semoga kali ini lebih baik dari hari kemarin. Buat kamu yang sedang memulai di awal November, semangat ya. Jangan lupa berdoa sebelum beraktivitas. Dan untuk hati yang sering terluka akibat terlalu kecewa, jangan sedih dulu. Siapa tahu di bulan ini kamu menemukan orang yang tepat. Hanya saja mungkin kamu harus terbiasa dengan prosesnya. Menurut Pak Sapardi, hujan di bulan Juni itu istimewa. Lalu bagaimana dengan November? Apakah istimewa juga? Istimewa menurutku. Karena bulan ini banyak sekali orang yang bahagia dengan kesibukan mereka. Hujan di bulan November juga tidak kalah menyenangkan. Karena hujan itu rahmat. Oh iya, buat kamu yang lahir di bulan November, berapapun tanggalnya, selamat bertambah usia ya. Semoga bisa menjadi pribadi yang lebih baik ke depannya. Sekali lagi, selamat datang November. Ditulis oleh Ardi Musa. Wah, keren ya sajaknya ya. Ide. Yang penting tetap bersyukur di bulan November ini. Jangan lupa tetap pakai masker, cuci tangan, menjaga jarak agar kita tidak apa ya? Tidak terkena virus COVID-19 dan tetap mematuhi protokol yang ada. Oh iya Bang. Ya, oke. Mau nanya, virus COVID-19 itu kapan pulangnya? Kapan hilangnya? COVID namanya virus itu adalah makhluk kecil yang harus kita perangi dan tidak bisa dilihat dengan mata. Kalau misalnya
itu bisa dilihat dengan mata pasti udah ditangkepin sama polisi sih. Ya enggak? Udah jangan bahas politik. Politik. Akhirnya pandemi. Udah ya pandemi. Tetap pokoknya pandemi belum usai. Pandemi apa dipolitikin? Pandemi belum usai tapi tetap jaga kesehatan ya, jangan lupa. Apalagi buat kamu. Iya, kamu. Ya udahlah. Jangan bahas yang aneh-aneh karena topik kita pertama tentang November dan kesuksesan seseorang. Apa nih yang bisa kita simpulkan nih dari pembahasan ini? Sukses itu artinya berarti kita bisa memiliki segala hal tapi hati kita tetap bahagia, begitu? Kalau dari gua sih sukses itu sama dengan bahagia. Yes. Oke. Sebelum kita akhiri, ada yang mau disampaikan nggak Bang? Jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan, jauhi mantan. Nggak boleh, mantan tetap saudara ya. Jangan pernah memutus tali silaturahmi kepada siapapun. Oke? Jangan lupa tidur, pakai selimut, peluk bantal yang ada di sebelah kamu. Jangan lupa bonekanya juga dicium dulu. Kalau mau nyium aku juga nggak apa-apa. Selamat tidur. Bersama gue Tommy Adam Hanafi. Saya Sandy Aditya. Bye. Dadah. Sampai jumpa di episode selanjutnya.